Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Dwi Astuti dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan mengenai konsep vektor. Vektor sendiri memiliki arti apa ya? Kira-kira kalian tahu tidak? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, di dalam ilmu fisika, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Sama halnya dengan ilmu matematika. Besaran skalar sendiri memiliki arti besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya yaitu jarak, luas, volume, massa, kelajuan, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih besaran vektor itu? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, contoh besaran vektor yaitu adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Di sini saya bisa mengambil ilustrasi seperti ini. Jadi, ada seorang anak yang berjalan ke warung dengan arah yang lurus. Nah, jarak dari warung dengan jarak dari tempat dia berasal adalah 10 meter. Nah, setelah dari warung, anak itu berbalik arah menuju pulang. Tapi di tengah perjalanan dia ingin ke rumah temannya dahulu. Dan jarak rumah temannya dan warung adalah sebesar 3 meter. Maka di sini yang jadi pertanyaan adalah berapakah jarak dan perpindahan dari anak tersebut? Kira-kira semuanya tahu nggak ya? Oke, kalau yang belum tahu kita bahas ya. Yang pertanyaan pertama itu adalah berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut? Nah, jadi cara menghitungnya, kalau jarak kan ditambah ya dari jarak pertama dan jarak keduanya. Jadi misalkan jarak tempuh awal adalah 10 meter kan, lalu jarak tempuh ke rumah temannya adalah 3 meter. Nah, dijumlahkan jadi jarak seluruhnya adalah 13 meter kan. Nah, ini termasuk contoh dari skalar teman-teman. Nah, terus yang kedua itu yang ditanyakan adalah perpindahan ya. Ya, perpindahan. Begini caranya kalau perpindahan ya. Artinya kan jarak awal ditambah negatif jarak rumah teman. Nah, pasti di sini jadi pertanyaan kan, kenapa jadinya jarak negatif? Jadinya negatif ya, karena mungkin ini jadi pertanyaan yang sangat sulit ya. Oke, saya jelaskan. Jadi, ketika kita berlawanan arah, maka yang dihasilkan adalah negatif. Nah, jadi bisa kita jumlahkan perpindahannya adalah 10 ditambah negatif 3. Nah, 10 ditambah negatif 3 itu kan plus sama min itu jadi plus dikali min adalah negatif ya. Nah hasilnya jadi 10 dikurangi 3. Nah, 10 dikurangi 3 adalah 7 meter. Sekarang coba kita bahas bagaimana cara menggambar vektor. Ini ya cara menggambarkan vektor. Cara menggambarkan vektor. Mohon maaf ya tulisannya sedikit jelek. Jadi vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah panah dan arah anak panah. Mohon maaf salah ya. Contohnya seperti ini. Nah,
berikut contoh dari panahnya ya. Seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah, ini disebut pangkal. Ujung ini disebut pangkal. Nah, pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Nah, pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Nah, garis ini dinamakan panjang vektor. Panjang vektor. Nah, panjang vektor ini menunjukkan besar nilai suatu vektor. Artinya, semakin panjang vektornya, maka semakin besar nilainya. Nah, ini disebut ujung vektor ya. Ini menunjukkan arah vektor. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pangkal itu menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Ini disebut panjang vektor, menunjukkan besar nilai suatu vektor, yang artinya semakin panjang vektornya, maka semakin besar nilainya. Dan ini merupakan ujung vektor, atau bisa disebut juga arah vektor. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, sekarang notasi vektor. Contohnya seperti ini. Nah, ini disebut vektor AB. Jangan sampai kebalik ya. Dan ini kan pangkalnya nih. Nah, ini adalah ujung vektor. Nah, ini disebut vektor BA. Dan perlu diketahui ya, penamaan vektor bisa menggunakan huruf non kapital yang diberikan anak panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Misalkan contohnya ya ini teman-teman, begini. Misalkan hurufnya adalah huruf A kecil ya. Ini begini. Nah, A kecil beri tanda panah di atasnya. Lalu A yang diberi garis bawah. Lalu ada lagi huruf A yang ditebalkan ya teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Mohon maaf ya, tulisannya sangat jelek. Nanti diperbaiki lagi ya. Semoga mudah dipahami ya. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan mengenai vektor. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahui tentang vektor. Nah, kalau dari video saya ini belum lengkap dan mungkin masih ada yang salah, kalian bisa share komentar ya di bawah ini ya. Nah, seperti itu saja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like video saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.